Hai semua, perkenalkan, saya atas nama Mumtaz Mursyida, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Biologi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan disclaimer bahwa materi yang akan kita bahas hari ini mengenai sistem reproduksi. Topik ini bisa dianggap sensitif, tetapi sangat penting untuk pemahaman kita mengenai aspek-aspek biologis dan kehidupan. Mari kita diskusikan dengan terbuka dan saling menghormati. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini ialah yang pertama, pengertian dari sistem reproduksi, kemudian jenis-jenis sistem reproduksi jantan, sistem reproduksi betina, siklus reproduksi, fertilisasi, pengembangan janin, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi, apa sih sistem reproduksi itu? Singkatnya, ini adalah sekumpulan organ dan struktur yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan. Dalam fisiologi hewan, sistem ini tidak hanya bertanggung jawab untuk reproduksi, tetapi juga berperan penting dalam pengaturan hormon dan siklus hidup. Proses ini mencangkup pengembangan gamet, sel reproduksi yang dihasilkan melalui meiosis maupun fertilisasi, serta perkembangan embrio. Setiap spesies memiliki adaptasi unik yang mencerminkan lingkungan dan strategi reproduksi mereka. Misalnya, beberapa hewan memiliki sistem reproduksi yang sangat kompleks untuk memastikan kelangsungan hidup keturunan, seperti perilaku kawin dan pemilihan pasangan. Ada dua jenis utama sistem reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual melibatkan penggabungan gamet dari dua individu berbeda jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Ini menciptakan variasi genetik yang sangat penting untuk evolusi dan adaptasi. Di sisi lain, reproduksi aseksual terjadi tanpa penggabungan gamet, di mana individu baru terbentuk dari satu organisme induk. Contohnya termasuk pembelahan sel pada bakteri dan tunas pada hidra. Sementara reproduksi seksual memungkinkan variasi yang kaya. Reproduksi aseksual bisa lebih cepat dan efisien dalam kondisi stabil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sistem reproduksi jantan. Pertama, ada testis yang terletak di skrotum dan berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus, tempat spermatogenesis berlangsung, di mana sel germinal berkembang menjadi sperma. Setelah itu, sperma disimpan dan dimatangkan di epididymis. Selanjutnya ada vas deferens yang berfungsi untuk mengangkut sperma ke uretra, bercampur dengan cairan dari kelenjar aksesori seperti prostat dan vesikula seminalis, menciptakan semen. Akhirnya, uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma dari tubuh. Sekarang, kita beralih ke sistem reproduksi betina. Pertama, ada ovarium yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Ovarium juga mengandung folikel yang menyimpan sel telur. Selanjutnya ada tuba fallopi, yang dimana tempat ini biasanya terjadi fertilisasi. Di sini, silia membantu menggerakkan sel telur menuju rahim, yang dimana rahim adalah tempat embrio berkembang, dilapisi dinding endometrium yang kaya pembuluh darah. Jika tidak ada pembuahan, lapisan ini akan luruh menyebabkan menstruasi. Vagina berfungsi sebagai saluran kelahiran dan tempat sperma masuk saat kawin. Siklus reproduksi betina ditandai dengan 3 fase, yaitu proestrus, estrus, dan meteestrus. Di fase proestrus, ovarium bersifat untuk ovulasi, folikel berkembang, dan lapisan endometrium mulai menebal.
Estrus adalah fase di mana betina siap menerima pejantan. Ovulasi terjadi dan hormon estrogen mencapai puncaknya. Setelah itu, di meestrus, jika tidak ada pembuahan, kadar hormon akan turun dan siklus kembali ke fase proestrus. Hormon progesteron berperan penting dalam mempertahankan kehamilan jika terjadi pembuahan. Selanjutnya ada siklus spermatogenesis, yang dimana siklus ini adalah proses yang kompleks yang berlangsung di testis dan bertanggung jawab untuk produksi sperma. Proses ini dimulai dengan sel germinal yang disebut spermatogonia. Sel-sel ini membelah melalui mitosis untuk menghasilkan lebih banyak spermatogonia, dan beberapa di antaranya akan memasuki tahap meiosis. Selama meiosis, spermatogonia berkembang menjadi spermatosit, yang kemudian membelah lagi untuk membentuk spermatid. Proses ini memakan waktu sekitar 64 hingga 72 hari. Hormon testosteron memainkan peran penting dalam mematangkan sperma dan mempengaruhi kualitas serta jumlah yang dihasilkan. Kesehatan testis dan lingkungan di sekitarnya juga sangat berpengaruh. Kemudian ada fertilisasi. Fertilisasi ini adalah proses penyatuan sel telur dan sperma untuk membentuk zigot. Fertilisasi internal terjadi ketika sperma disuntikkan ke dalam saluran reproduksi betina, seperti pada mamalia dan burung. Di sisi lain, fertilisasi eksternal terjadi di lingkungan luar, seperti pada ikan dan amfibi, di mana ribuan telur dapat dibuahi sekaligus. Proses ini melibatkan banyak faktor, termasuk waktu dan kondisi lingkungan yang tepat. Kemudian ada perkembangan janin, yang dimana setelah fertilisasi, zigot mulai membelah dan berkembang menjadi embrio. Proses ini terjadi di rahim, di mana embrio mendapatkan nutrisi dan oksigen melalui plasenta. Plasenta sendiri adalah organ penting yang menghubungkan janin dengan sirkulasi darah induk, memungkinkan pertukaran zat antara keduanya. Selama perkembangan janin, berbagai organ dari sistem tubuh mulai terbentuk, seperti sistem saraf dan jantung. Proses ini berlangsung sekitar 9 bulan pada manusia dan penting untuk memastikan kesehatan ibu selama periode ini. Selanjutnya, mengapa sih variasi genetik itu penting? Karena variasi genetik yang dihasilkan dari reproduksi seksual sangat penting untuk adaptasi spesies terhadap perubahan lingkungan. Dengan adanya variasi, individu dalam suatu populasi memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup ketika kondisi lingkungan berubah, seperti perubahan iklim atau munculnya penyakit. Variasi genetik juga memungkinkan spesies untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tekanan seleksi yang berpengaruh pada evolusi jangka panjang. Di sisi lain, reproduksi aseksual menghasilkan keturunan yang identik secara genetik, yang bisa menjadi kerugian dalam lingkungan yang berubah. Sedangkan sistem reproduksi jantan dan betina memiliki kompleksitas yang tinggi dengan struktur dan fungsi yang saling berinteraksi untuk memastikan keberhasilan reproduksi. Pada sistem reproduksi jantan, organ utama seperti testis berfungsi untuk memproduksi spermatozoa melalui proses spermatogenesis. Testis juga menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekunder dan mempengaruhi libido. Selain itu, kelenjar seperti prostat dan vesikula seminalasis berperan dalam memproduksi cairan seminal yang tidak hanya menyediakan medium bagi spermatozoa, tetapi juga memberikan nutrisi dan melindungi mereka selama perjalanan menuju ovum. Di sisi lain, sistem reproduksi betina terdiri dari ovarium yang berfungsi memproduksi ovum dan hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron.
Ovarium juga mengandung folikel yang akan datang dan melepaskan ovum selama ovulasi. Setelah ovulasi, jika fertilisasi terjadi melalui ovum, akan bergerak melalui saluran tuba menuju rahim. Di rahim, embrio yang terbentuk akan menempel pada dinding rahim untuk berkembang lebih lanjut. Proses ini dikenal sebagai implantansi. Selama tahap ini, hormon-hormon yang diproduksi oleh ovarium dan struktur lain seperti plasenta berperan penting dalam menjaga keseimbangan hormon serta mendukung pertumbuhan embrio yang sehat. Dan yang terakhir ada strategi reproduksi yang beragam, seperti ovipar dan vivipar, menunjukkan bagaimana spesies beradaptasi dengan lingkungan mereka untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan keturunan. Pada reproduksi ovipar, telur yang dibuahi akan dikeluarkan dari tubuh induk dan berkembang di luar, biasanya dalam lingkungan yang relatif aman, seperti di dalam tanah atau air. Contoh hewan ovipar termasuk burung, reptil, dan sebagian besar ikan. Strategi ini memungkinkan induk untuk tidak perlu menyediakan nutrisi secara langsung kepada keturunan setelah telur dikeluarkan, meskipun mereka harus memilih lokasi yang aman untuk bertelur agar telur tidak dimangsa. Di sisi lain, reproduksi vivipar melibatkan perkembangan embrio di dalam tubuh induk hingga mencapai tahap kelahiran. Spesies vivipar seperti mamalia memberikan nutrisi langsung kepada embrio melalui plasenta, yang memungkinkan keturunan dalam lingkungan yang lebih terlindungi. Hal ini seringkali meningkatkan peluang kelangsungan hidup keturunan karena mereka dilahirkan dalam keadaan lebih matang dan siap untuk beradaptasi dengan lingkungan luar. Sebagai kesimpulan, sistem reproduksi adalah bagian yang kompleks dan krusial dari fisiologi hewan. Memahami struktur dan fungsi yang bervariasi di antara spesies membantu kita menghargai bagaimana mereka beradaptasi untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Proses reproduksi tidak hanya memastikan kelangsungan hidup spesies, tetapi juga berperan penting dalam evolusi dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Mari kita jaga keanekaragaman ini demi kehidupan yang berkelanjutan.